Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kita berjumpa dalam dialog budaya spiritual yang diselenggarakan oleh Penghageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman Yogyakarta. Acara ini sebagai pengganti kegiatan diskusi budaya yang biasa diselenggarakan oleh Penghageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman pada setiap malam Sabtu Kliwon. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, sehingga kegiatan fisik ditiadakan. Sebagai pengganti acara atau kegiatan itu, kita melalui siaran di channel YouTube. Pada kesempatan edisi perdana kali ini, kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu mengenal Tuhan yang Maha Esa. Adapun pembicara pada kesempatan malam hari ini yaitu beliau Bapak Kanjeng Pangeran Haryo Kusumo Parasto, dan akan didampingi sebagai presenter Kanjeng Mas Tumenggung Ndoyo Diprojo. Baiklah para pemirsa sekalian, kita langsung terhubung dengan kedua beliau untuk menyaksikan dialog budaya spiritual. Selamat menikmati. Selamat malam Kanjeng Pangeran Haryo Kusumo Parasto. Dalam perbincangan dialog spiritual kali ini, kita akan membahas tema cukup menarik, yaitu mengenal Tuhan yang Maha Esa. Tapi sebelum kita berdialog, lebih baik kita Kanjeng Pangeran Haryo Kusumo Parasto dapat memberikan pengantar terlebih dahulu. Waktu dan tempat kami persilahkan, Kanjeng Kusumo Parasto. Pak Ndoyo dan para pemirsa pemerhati dari dialog budaya, kali ini kita bicara tentang masalah budaya spiritual, Pak. Budaya spiritual. Dalam pengantar tadi dikatakan bagaimana kita mengenal Tuhan yang Maha Esa. Gini Pak, jadi konstruksinya itu pinter Gusti Allah. Gusti Allah itu pinternya ngapa? Karena konsepsinya itu semua manusia itu dasarnya bertuhan. Nah itu terjadinya waktu manusia ditiupkan ruhnya ke dalam jasad. Itu rujukannya begitu. Jadi sebelum ruh ditiupkan jasad, ada ikatan perjanjian antara ruh dengan Tuhan mengenai siapa Tuhanmu, itu adalah Allah. Jadi di situ konstruksinya. Kemudian itu terjadi pada waktu bayi umur janin umur 4 bulan. Lalu setelah 9 bulan kan lahir. Nah, jadi itu dikonstruksikan bahwa waktu terjadi 4 bulan itu antara ruh dimasukkan ke dalam jasad. Nah, itu dasarnya semua bertuhan gitu. Tetapi ketika di dunia itu terjadi persoalan. Kalau ruh tadi di alam ruh itu ketemu sama Tuhan. Tapi ketika lahir Tuhan itu tidak nampak. Lalu ada yang percaya, ada yang ikut-ikutan, ya wis melu wong tua percaya karo Gusti Allah, jadi sembayang. Kemudian ada yang menolak. Nah, ini dimensinya apa? Karena tidak terjadi polemik gitulah, polemik keberadaannya. Nah, sekarang pertanyaan apa buktinya kalau semua orang itu bertuhan? Nah, itu ada contoh yang bagus. Itu ceritanya gini, ketika naik perahu gitu ya, tiba-tiba terkena ombak badai gitu. Lalu terjadi gelombang besar, tiba-tiba secara spontan semua berteriak kepada Tuhan. Padahal dia tidak percaya toh. Tapi kenapa kok ada spontanitas begitu? Mesti di dalamnya ada kandungan, ada unsur-unsur tertentu yang sudah mengakui adanya Tuhan. Nah, jadi walaupun orang yang tidak percaya ketika kena badai spontan
teriak kepada Tuhan. Walaupun ketika di darat nanti ada dimensi variabel yang macam-macam. Ini hanya membuktikan bahwa sebenarnya semua orang itu bertuhan. Nah, Pak, kunci ini pun apa? Dasar pembicaraan kita. Mungkin tadi Kanjeng Kusumo ngendika pada dasarnya semua itu bertuhan. Tapi dengan contoh naik kapal ya. Naik kapal itu. Nah, contoh ini kan satu contoh untuk generalisasi. Ya. Apakah karena dengan perkataan pada dasarnya berarti ada yang tidak pakai dasar. Lah, karena masih ada orang yang kebetulan kemarin saya membaca di Facebook, orang tua saya ini mendidik agama itu ketat sekali. Tapi saya setelah dewasa malah saya tidak percaya pada Tuhan. Nah, dengan adanya penjelasan ini menurut Kanjeng Kusumo gimana? Jadi pada dasar konstruksi umumnya, jadi semua manusia itu bertuhan. Idenya adalah situ. Bahwa ketika tidak nampak, itu maka dia mengatakan karena dia itu masih sesuatu yang ada itu kan bisa dilihat, bisa diraba, bisa dibau, kan gitu. Nah, ini ketika dia tidak percaya karena tidak bisa melihat, yaitu sebagai proses disilakan saja. Karena apa? Tuhan tidak walaupun Tuhan itu maha kuasa, tetapi Tuhan tidak memaksakan kehendaknya. Sehingga di dalam kehidupan itu ada yang menolak Tuhan, ada yang kafir, ya menolak Tuhan, ada yang iman. Tidak masalah, tapi biarkan dalam perjalanan hidupnya berikutnya. Kita tidak bisa memaksakan, mungkin pada waktunya dia akan mengalami, kan perjalanan hidup kan penuh dinamika, Pak. Berarti kalau itu bahasa saya itu kan bahwa setiap manusia punya free will. Ya, punya free will. Kebebasan. Memang diberikan kemerdekaan. Ya, kemerdekaan. Ini hubungannya apa dengan yang free will ini dengan tanggung jawabnya nanti gitu, Kanjeng? Ini memang begini konstruksinya. Jadi kalau dari ini kita lihat kan dari konsep Tuhannya ya, bahwa kemudian ada yang free will. Jadi pertama kali itu pinternya Tuhan tuh gini, ruh masuk, sudah ada ikatan perjanjian. Nah, perjanjian itu bukan masalah jodoh, rezeki, mati, gitu. Tetapi kehendak untuk mengelola alam untuk kesejahteraan. Sebagai khalifah ya? Sebagai khalifah. Konsepnya di situ. Jadi apa? Ketika itu harus dilakukan. Nah, kemudian adanya free will itu ikatan perjanjian. Nah, kita lihat potensi manusia toh, Pak. Potensi manusia itu dari bayi, dewasa, tua. Itu kan tidak terus meningkat. Menurun. Jadi setelah ini menurun. Akibatnya apa? Akibatnya Allah memberikan kemerdekaan. Di situ munculnya free will, kemerdekaan tapi bukan kebebasan. Kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi itu kemerdekaan dalam hal ini untuk melaksanakan ikatan janji tadi. Sehingga pada akhir perjalanannya kematian itu ikatan janji ini ditanya. Sehingga konsep dasarnya apa? Konsep dasarnya adalah di dalam berjalan ini orang itu hidup harus bertanggung jawab. Walaupun diberi free will. Nah, free will itu apa? Untuk melaksanakan beban itu sesuai dengan kemampuan. Betul? Free will-nya di situ. Jadi kan tidak bisa dipaksa. Ikatan janji bisa tapi tidak dipaksa kan? Sebagai orang yang apa? Mungkin pria dan wanita itu kan sudah beda. Wanita mengandung, pilih gawe apa? Kemakmuran kan potensinya berbeda. Nah, disitulah terjadinya free will itu tadi. Free will itu di dalam batas ikatan perjanjian untuk pada akhir kehidupan tanggung jawab. Nah, sama ini kok hubungannya dengan tanggung jawab.
tanggung jawab ini kalau di masyarakat kan kita sering mendengar ada, loh, bapaknya itu kurang ajar. Oh, sesuk anaknya mesti melu-melu mesti urip rekoso. Ya, berarti kan seolah-olah tanggung jawab itu mengalir. Nah, ini pendapat Kanjeng Kusuma gimana itu? Mboten. Jadi karena itu pinternya Gusti Allah di situ. Aku di kempot tuh. Jadi di sini tuh ceritanya pertanggungan jawab itu bersifat pribadi. Kalau mau contoh Nabi itu mestinya wong jagoan sampai banget tuh ya. Ternyata keluarganya kan nggak bisa ketulungan. Apa seperti Nabi Nuh, terus Nabi Ibrahim. Nah, itu dasarnya itu contoh-contoh sekedar. Kemudian istri terhadap suami, itu kan kata-katanya suami harus bertanggung jawab. Enggak, tanggung jawab tetap pribadi masing-masing. Karena si istri pun diberi kesempatan untuk naik ke surga. Contohnya istrinya Firaun. Dengan hubungan ibu dan anak atau dengan orang tua itu adalah hubungan darah. Ya, hubungan darah itu beda dengan hubungan ruh. Karena ruh itu tidak ada, saya belum dapat referensinya. Ruh itu tentang reproduksi. Bapak Ibu saya belum ngerti, cuma ruh ada di alam tertentu yang kemudian masing-masing ruh sebelum turun ikatan janji. Lah konsekuensi ikatan janji itu langsung kepada pribadi masing-masing. Memang di situ ada pengaruh yang namanya lingkungan. Nah, kemungkinan lingkungan itu yang bisa berpengaruh, tapi pada titik tertentu itu tanggung jawab tetap pribadi. Orang tua itu tidak bertanggung jawab atas anaknya. Jadi seperti kadang-kadang wong tua kok banyak tau wong tua, wah anakku kok ngene. Jadi merasa bersalah gitu loh. Itu tidak perlu. Sebab pernah pengalaman juga di keluarga itu ada anaknya mempunyai persoalan. Nah, si ibu ini tahu anaknya persoalan. Saya bilang, Bu, mbok wis ngono. Piye meneh iku anakku gitu loh. Akhirnya apa? Saya bilang, persoalan anak belum tentu selesai. Ibu belum tentu kuat nanggung, malah loro. Sidane malah loro kabeh. Tidak selesai masalah. Jadi di situ sehingga Tuhan memberikan itu guiding bahwa pertanggungan jawab itu bersifat pribadi tadi. Wong ikatan janjinya dengan ruh itu kan pribadi dengan Tuhan. Kalau pertanggungan jawab itu bersifat pribadi, berarti hubungan antara manusia dengan Tuhan juga bersifat pribadi. Oke, pribadi. Terus gimana? Karena dalam prakteknya itu kan kadang-kadang seolah-olah kita itu kan, mengapa kita kalau misalnya bahasa sembahyang, sholat kok harus bersama, kok misalnya kalau bersama itu nanti kita mendapat pahala lebih banyak dan sebagainya, penjelasannya gimana itu? Padahal hubungannya pribadi, sifatnya pribadi. Itu memang lain. Jadi konsepsi pribadi itu memang kalau ada perbedaan. Jadi kalau tadi antara orang bertuhan sama tidak bertuhan, itu bagaimana? Kan sudah pribadi toh, atau lain agama. Maka interaksi kita adalah cukup menyampaikan, tidak memaksa. Itu. Jadi kuncinya di situ. Jadi sebagai kehidupan kita di dalam kehidupan bermasyarakat, itu mbok kowe agamamu apa, mbok apalagi Anda juga menolak Tuhan, kafir, itu tetap kita tugasnya hanya menyampaikan. Tidak boleh memaksa. Nah, bahwa masing-masing berkelompok itu mekanisme yang biasa di dalam kehidupan, mungkin sebagai bentuk kalau bersama kan lebih membuat masyarakat, kemudian lebih terjadi tolong menolong, kan lebih merasa kedekatan itu kan lebih abdal gitu. Jadi tolong menolongnya lebih kepenak gitu loh. Tapi pada konsepsinya ketika pertanggungan jawab pribadi itu yaitu kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, termasuk kepada anak maupun orang tua. Ya, ini
bertanggung jawab pribadi, sifat hubungan manusia dengan Tuhan itu pribadi. Tapi kalau kita melihat di masyarakat kan ada istilahnya kita berperang berjihad. Nah, berjihad itu seolah-olah yang diarahkan kepada orang-orang yang tidak mengakui Tuhan supaya bertuhan dia diperangi. Gimana pendapat Kanjeng kayak gitu? Tidak boleh. Kita sesama umat itu kan sudah jelas toh, sama-sama makhluknya Nabi Adam, ya Bani Adam. Interaksi tetap berjalan. Musuh kita itu seharusnya setan. Setan itu musuh kita mulai dari zaman Adam. Ada sistem itu kan ada ceritanya sendiri nanti di zaman Adam itu. Sehingga sesama manusia itu tidak boleh memerangi. Karena fungsinya kita, semua manusia fungsinya sama loh Pak. Membuat kemakmuran. Prosesnya apa? Tolong menolong. Tidak boleh saling memerangi. Jadi di situ kuncinya. Jadi menurut hemat saya, kalau orang sudah level tertentu, nah ini memang ada kualitas dalam bertuhan Pak. Ada kalau saya katakan memang Islam, iman, takwa itu kan ada gradual ya, kualitas bertuhan. Kalau sudah sampai kualitas yang tinggi, interaksi manusia itu sangat berharga. Karena dia juga makhluk Tuhan, sehingga peperangan itu mestinya tidak terjadi. Boleh perang kalau apa? Kalau diperangi, artinya mempertahankan diri. Tapi kalau ekspansi tidak boleh. Seperti tadi kan menyampaikan, sehingga terjadi interaksi, saling menolong, orang tertarik, masuk. Logika jalannya mesti begitu. Jadi jangan diperangi. Sebab kalau orang diperangi terpaksa itu, itu barang gaib mau dipaksakan balik lagi. Berarti pengertian di masyarakat yang sering jihad fisabilillah atau apa itu terus memerangi yang berbeda agama, berbeda keyakinan dan sebagainya, itu berarti persepsi yang salah atau beragamanya masih tingkatan yang paling bawah? Persepsinya salah dan karena beragamanya masih di bawah. Persepsinya salah karena beragamanya masih di bawah. Artinya gini loh. Di dalam perkembangan orang bertuhan itu ada kualifikasi. Yang pertama wong tidak diwayang itu baru level Islam. Itu banyak orang kenapa? Level itu karena orang kan ada ikut-ikutan, ada keyakinan, ada paham. Itu kan beda-beda levelnya gitu. Nah, ketika yang ikut-ikutan mengatakan Islam itu akhirnya pengikutnya hanya Nabi Muhammad. Ya. Itu yang anggap dia ini memang kata-katanya benar Islam itu. Padahal Islam itu kan tunduk artinya. Ada di dalam Al-Quran itu tunduk kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan. Tuhan ini gaib kan. Jadi angel sebetulnya kalau tidak muncul dari dirinya sendiri. Nah, yang ikut-ikutan yang repot gitu loh. Sehingga sekarang ini banyak orang ibadah, banyak masjid baik, tapi kelakuannya sama saja. Enggak. Ini yang rada keliru gitu. Sebab merasa bahwa Tuhan Maha Kuasa. Itu paling benar. Apa yang terjadi pada dirinya itu dianggap dari Tuhan. Padahal kalau beriman tadi, free will tadi, itu kan malah keputusan Tuhan, dimensinya keputusan manusia. Betul? Free will tuh? Iya kan kalau tidak keliru kan Tuhan tidak akan mengubah satu kaum kan? Itu kan, ya berarti kan manusianya juga yang. Iya. Jadi keputusan manusia di atas keputusan Tuhan dalam perjalanan itu. Perubahan mendadak. Allah akan merubah kok. Jadi dia akan bergerak kalau dimensi bawahnya kan bergerak. Jadi kadang-kadang kan di lingkungan masyarakat kan ya karena hanya berbeda agama, berbeda keyakinan kan, terus seolah-olah malah tidak saling kenal, terus tidak saling, bahkan saling bermusuhan, ini berarti kan tingkat pemahaman tentang keagamaan masyarakat, bahasa saya itu masih dalam tataran yang paling bawah menurut saya. Sehingga itulah yang mungkin perlu diperbaiki, perlu ditata kembali seperti konsep Kanjeng Kusumo itu mungkin. Mungkin saya tambahkan dengan
praktek dalam masyarakat itu kan sekarang ini misalnya bahkan masalah pemakaman pun dipermasalahkan. Lah ini kita sundikan gitu. Jadi memang aneh-aneh semua orang hidup itu. Jadi pemakaman itu enggak perlu dipersoalkan. Artinya apa? Kalau orang sudah meninggal, mayatnya dikubur. Misalnya dia orang Kristen, tanda petik Kristen atau agama lain, kemudian dikubur secara, orang Islam dikubur secara itu, secara agamanya itu. Masalahnya apa? Karena si mayat kan tidak bisa apa-apa. Pakai hukum terpaksa. Orang itu kalau terpaksa itu boleh, tetapi konstruksi dirinya kan harus apa? Kuat gitu loh. Karena keadaan saja dia terpaksa. Jadi masalahnya tidak akan menurut konsep ketuhanan itu tidak ada masalah. Karena dia orang Islam dikubur secara Kristen pun dia ruhnya kan selesai juga tetap kembali. Dan lagi apabila kita menjadi ngerti paket lebih jauh, kapan-kapan kita bicara tentang Nabi misalnya. Nabi itu semuanya satu paket toh. Dari Adam sampai Muhammad itu satu. Lalu terjadi perbedaan sijine Nabi Isa jadi apa? Nasrani, Musa jadi itu padahal satu sebetulnya kan. Nah, pemahaman ini kan harus terbuka gitu. Karena mereka nganggap bahwa nabinya itu duwe mukjizat luwih gede, luwih unggul, jadi semua akhirnya berantem. Nah ini kita kalah sama iblis. Agak muncul egoisme. Muncul lah gitu. Kembali ke Nabi tadi, Kanjeng Kusuma ngendika bab Nabi. Jadi masalah sifat hubungan Tuhan dengan manusia bersifat pribadi, tanggung jawab bersifat pribadi, padahal Nabi itu kan diperintahkan oleh Tuhan untuk memperingatkan kepada umatnya yang kemungkinan berbuat tidak baik. Ini tanggung jawab Nabi terhadap umatnya gimana? Artinya secara pribadi-pribadi. Ini harus ngerti riwayat itu Pak. Jadi riwayatnya tuh gini. Ketika Tuhan ketika manusia ingin ke Tuhan, itu ternyata yang gaib, yang tidak nampak tidak hanya Tuhan. Ada yang namanya jin, itu makhluk Tuhan yang tidak nampak. Nah kemudian Tuhan tadi sudah, sehingga ada orang yang pengennya ke Tuhan tapi kelirunya ke jin. Tuhan dalam hal ini kan harus punya tanggung jawab karena ikatan janjinya kan ada dengan roh. Maka dia lalu membuat manusia percontohan namanya Nabi. Mengapa dia buat percontohan? Karena tadi kepada manusia kan sudah diberikan free will. Jadi manusia tidak boleh diintervensi dong. Kalau manusia diintervensi Tuhan salah kan, tidak konsekuen. Jin sudah diberikan izin penyesatan. Itu kasus di alam sana waktu dia iri terhadap pengangkatan manusia jadi khalifah. Maka satu-satunya kebijakan Tuhan yang bisa dilakukan tanpa mengganggu izin ke setan untuk penyesatan kemerdekaan manusia adalah membuat nabi. Berarti nabi itu contoh-contoh untuk umat dalam satu kurun waktu tertentu. Betul. Nabi itu adalah percontohan percontohan manusia yang bertuhan. Nah, sekarang masalahnya, persoalan karena Nabi itu harus manusia. Loh, kok ketawa? Kalau Nabi bukan manusia, Tuhan gagal memberikan contoh. Gimana coba pun kali? Ya, karena yang maksudnya Tuhan itu kan menciptakan manusia. Nah ya. Karena menciptakan manusia supaya manusia itu berbuat baik harus ada contohnya. Kalau contohnya misalnya dari kayu watu kan nanti gimana ya, contohnya dari manusia juga. Dari manusia. Nah, makanya itu betul tahu Tuhan. Tuhan manusia dan harus mati. Akibatnya apa? Harus buat lagi. Kan harus buat lagi karena manusia kan terus ada. Sampai terakhir ditutup dengan Nabi Muhammad.
Jadi sebetulnya para nabi itu adalah paket contoh dari Tuhan. Nah, ini pengertian paket contoh. Paket contoh. Menika artinya misalnya paketnya A sampai F misalnya. Siapa yang A, siapa yang B, siapa yang C, siapa. Itu mesti ada misi-misi tersendiri. Mungkin Kanjeng bisa menjelaskan. Sama. Oh, sama nih. Sama. Karena Bapak besok start perjanjian kontrak. Yeah. Kan buat kemakmuran kesejahteraan. Yeah. Berikutnya para nabi kontraknya sama. Yeah. Cuma beda kontraknya nabi sama kita. Yeah. Kalau nabi itu kontraknya kolektif. Ruh-ruh nabi itu kontraknya kolektif. Jadi satu, kemudian diturunkan di zaman masing-masing sesuai dengan kondisi zamannya. Ditutup dengan Muhammad lalu dijadikan buku. Ya tadi paket sama tapi masing-masing dalam sesuai dengan zamannya. Nah ini yang bahasa saya itu masing-masing sesuai zamannya itu kan berarti misi-misi di setiap zaman. Betul, tapi tetap sama dong misinya. Misinya kan mengesahkan Tuhan. Yeah. Nah cuma kadang-kadang keliru lagi orang lalu bilang nabi itu hanya untuk umatnya. Yeah. Gitu. Lah gue umatnya tuh menungso dudu. Itu kan harus kreatif toh kita. Yeah. Kita diajari Tuhan supaya pinter. Saya kira tadi saya kan berpikir karena Nabi itu satu paket, misalnya zaman X ini karena banyak orang minum minuman keras, ini tugasnya memperbaiki manusia supaya tidak minum keras. Terus zaman B, X, Y misalnya karena banyak terjadi orang main, nah ini memperbaiki main. Tapi ada satu misi yang pokok namanya mengesahkan Tuhan. Yeah. Oh. Jadi visi pokoknya mengesahkan Tuhan. Yang nanti yang dilarang apa kan sesuai dengan dinamikanya. Yeah. Jadi kuncinya itu tadi, jadi semua nabi itu sebuah paket sehingga disebutkan bahwa skenario nabi itu kan di skenario. Yeah. Maka nabi itu ada nabi birokrat, Nabi Yusuf. Yeah. Ada nabi kaya, yeah. Sulaiman. Yeah. Ada nabi pemberontak, yeah. Musa. Gitu. Dibandingkan Peres. Jadi semua itu diaktualisasikan di dalam kondisi yang berbeda-beda sehingga para nabi itu nanti gambaran setting dari kelakuan manusia. Ya ini Kanjeng yang kadang-kadang masyarakat itu jarang membacanya secara holistik. Bahasa saya, karena kadang-kadang kan melihat itu hanya dari satu nabi saja. Yang agamanya ini itu yang diagung-agungkan hanya si A terus misalnya. Yang agama ini si B terus sehingga seolah-olah umatnya saling berbenturan, saling bentrok dan sebagainya. Lah ini yang mungkin perlu semacam pencerahan mungkin. Cara memandang Nabi itu secara holistik dalam satu paket yang Kanjeng sampaikan tadi. Dan ini gimana kalau kita misalnya bisa memberikan pemahaman yang sama terhadap masyarakat tentang hal-hal seperti itu, gimana caranya kalau? Ya caranya begini. Jadi kita harus menerangkan itu. Memang tidak mudah. Kadang-kadang kan semua mengunggulkan macam-macam, mengunggulkan dirinya masing-masing. Jadi merasa benar dengan dirinya. Padahal itu kan satu paket itu sebetulnya. Gitu. Makanya kita adakan program ini adalah bagaimana kita mencapai rahmatan lil alamin. Jadi memang ini tidak mudah. Karena harus membentur, kadang-kadang ada yang terlalu meninggikan nabinya. Tapi ada yang sehingga nanti terjadilah situasi yang tidak mengenakan itu tadi. Jadi memang kita mengingatkan bahwa manusia itu satu. Dan jalan ke Tuhan itu banyak. Itu beda mana? Tiap-tiap nabi itu punya dasar untuk bertuhan masing-masing. Caranya kedekatan kepada Tuhan. Kan tiap nabi masing-masing. Nah, masing-masing apakah saling berbenturan?
saling berbenturan atau saling meniadakan. Itu harus kanggo, kita kanggo. Zaman koteka kan masih ada sekarang di Papua. Sama kita sudah zaman di Jakarta mau pakai jas. Sebetulnya cara ibadah Nabi itu mulai Adam sampai Muhammad esensinya sama, hanya merupakan evolusi manfaat bagi yang mengerjakan. Bukan derajat tinggi loh. Kalau derajat tinggi hanya sungguh-sungguh. Tapi kalau evolusi evolusi manfaat itu yang terakhir, itu yang baik Nabi Muhammad. Manfaat. Artinya apa? Ada mentalnya, ada fisiknya. Karena sholat itu kan olahraga. Jadi fisik itu kan. Karena sekarang kan banyak laptop. Kalau dulu kita junjung waktu itu kan pakai tenaga. Sekarang ada forklift. Ini kan badan harus dijaga. Maka supaya sehat diadakan olahraga itu. Sholat itu olahraga. Jadi secara fisik dan mental itu terjaga. Jadi prosesnya adalah proses evolusi manfaat, kesempurnaan manfaat. Tetapi esensinya adalah sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh maka komunikasi ke Tuhan itu dapat berjalan. Mengapa hanya sungguh-sungguh? Kita sudah janji sama Tuhan kok. Kan Tuhan harus menerima konsekuensi. Nah, detanan kudu ditampa no. Saya kadang-kadang menjadi berpikir agak tadi Kanjeng ngendika manfaat dan esensinya sungguh-sungguh. Kausalitas antara manfaat dengan sungguh-sungguh itu seperti itu misalnya. Sungguh-sungguh itu kan dasarnya ada orang yang mengadakan ritual. Ya dia hanya ritual tapi kelakuannya beda gitu loh. Kan ada ibadah itu manfaatnya adalah untuk menjauhkan orang dari keji dan mungkar. Itu kan jelas. Tapi dia melakukan ibadah tapi tidak ke situ kan berarti tidak sungguh-sungguh ininya. Berarti tidak sungguh-sungguh itu karena dia tidak ingin terhubung dengan Tuhan ya? Bukan tidak ingin, urung tekan. Kita harus berpikir positif kan itu. Bahwa dia ke situ tapi mungkin dia belum nyampe. Gitu loh. Karena ikut-ikutan tadi, jadi tidak paham atas konstruksi ketuhanannya. Sebab kita yakin dan percaya dan ngerti Gusti Allah itu ya angel toh. Karena apa? Gaib kan itu. Sehingga mau tidak mau kita harus sungguh-sungguh. Nek sungguh-sungguh tenanan itu tekan gitu loh. Neng biasanya kalau orang tanya, loh sungguh-sungguhnya kan sulit Pak. Oh memang sulit, tapi gampang juga. Kenapa? Kalau Anda kepepet. Kalau kepepet itu sudah tidak punya pilihan lain. Alternatif. Sehingga itu pasrah gitu lah. Gusti Allah gitu loh. Artinya kalau ini berbicara fatalistik ya, kadang-kadang orang itu kan sudah bahasanya kepentok, tapi dia mungkin tidak berpikir jernih, sehingga justru makin karena Tuhan itu dicari nggak ketemu-ketemu, sudah berusaha bahasa saya itu akhirnya dia tidak menemukan, akhirnya dia fatalistik, surah percaya dengan Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu dalam hal ini sebenarnya ada di mana? Dalam posisinya Tuhan itu di hadapan manusia itu dia berada di mana menurut kamu? Tuhan itu kayak menungso Pak. Jadi gini, dimensinya Tuhan itu kalau dia diingat maka dia ingat. Dia bisa, karena tadi prinsip free will tadi tuh, konsepnya kan free will tuh. Ini kan Anda tadi kanunnya kan berdasar pada free will-nya tadi. Jadi ketika free will itu dimensinya Tuhan akan intervensi apabila dia diminta. Tapi kalau dia dilupakan, gentenan Gusti Allah ya melupakan. Bisa karepmu, tekan kepentok, kembali artinya melupakan tapi tidak marah, tidak benci, tidak tetap
dia menjaga. Ning nek apa wong dadak dioprak-oprak tadi kan Gusti Allah tidak memaksa toh. Tapi yang tadi karena dasarnya free will tadi, jadi kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi mentoknya nanti lebih besar. Sebab Tuhan itu kalau memberikan warning itu pakai sistem bertahap gitu loh. Ringan, misalnya arep nyolong piye kok wedi-wedi mau deg-degan mumet gitu. Ning nekat nyolong sebenarnya lonong sesuk pikiran terus jadi stroke, jadi tekanan darah tinggi gitu loh. Itu kan tidak Tapi kalau ini dia nafsunya kuat, itu sampai di titik perbatasan itu. Yang Yang ya batas fisik lalu yang menjadi korbannya. Kadang-kadang orang kepingin mengenal Tuhan, tetapi dia karena tidak ada yang memberitahu atau dia tidak mencari cara yang sudah dilakukan oleh para pendahulu dengan jalan agama misalnya. Dia mencari dengan caranya sendiri, apakah mungkin dia bisa ketemu Tuhan? Kalau serius sampai. Jadi itu kan perjalanan saja dia. Jadi dalam perjalanan itu memang perjalanan yang tidak mudah, tergantung bagaimana dia mendapatkannya. Tapi kalau dia sungguh-sungguh mesti sampai. Karena kita kan sudah berjanji dengan Tuhan. Jadi yang orang-orang lupa, kita tuh sudah berjanji itu. Jadi nek tenanan, mbok jengkelit, entah-entahane mesti kecekel tuh. Loh, itu konsekuensinya lah. Dan dia kan mesti intervensi anunya ke situ. Jadi dalam bahasa saya itu Tuhan itu tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Dalam hal ini berarti di dalam diri manusia itu ada Tuhan. Tapi setiap manusia ini untuk mengenal Tuhan itu banyak yang belum tahu cara mencari jalannya. Nah, orang-orang seperti ini apakah seperti tadi sudah diingatkan Kanjeng Kusumo, dengan caranya apa saja bisa. Berarti seandainya dia itu tidak beragama pun, dalam bahasa tidak beragama itu berarti tidak menganut agama Nabi. Ini nanti juga jalannya bisa benar. Bisa. Awang kuwi janji kok karo Tuhan. Person Nabi itu contoh. Jumlahnya Nabi berapa? Yang dikenal 25, janjane kan akeh. Nah akeh iki apa berarti kan macam-macam jalan tuh itu. Nah, kalau tidak macam jalan Gusti Allah ra kuwasa. Lho, wong kuwasa iki lak kudune semua jalan bisa. Ini logika sederhananya kan ke situ. Berarti tidak harus mengikuti Nabi ya? Enggak. Mungkin nanti menjadi kalau Nabi banyak itu menjadi salah satu pengikut Nabi dengan model begitu kan. Bisa. Wong Nabi itu kan contoh. Kan kita sesuai dengan keadaan kita gitu loh. Saya kira dialog budaya pada malam hari ini sudah, karena waktu saja kita dibatasi. Sebenarnya kan temanya sangat menarik dan menurut saya Kanjeng Kusumo Paraso ini betul-betul menguasai teori filosofi yang cukup bagus. Sehingga bisa menerangkan saya yang jauh dari pengetahuan tentang ketuhanan menjadi semakin jelas. Mudah-mudahan, alhamdulillah. Oleh karena itu, dialog budaya pada malam hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Kanjeng Kusumo Parasto, dan dialog budaya kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi pemirsa, dialog budaya spiritual yang diselenggarakan oleh Kabupaten Ageng Kasentanan Puro Pakualaman, Yogyakarta. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang sama dan dalam waktu yang sama.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.